Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Filsuf Kocak. Di sini saya akan membahas benarkah ibadah kurban itu mencontoh Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Kenapa sih Nabi Ibrahim istilahnya kayak harus menyembelih anaknya? Pernah nggak kamu berpikir lalu memikirkan diri kamu disuruh oleh Allah dalam mimpimu, ayo sembelih anakmu. Waduh, pasti dikatain gila, pasti dilarang, ya kan? Pasti dilarang. Pada saat itu kan Nabi Ibrahim izin ya kepada diri sendiri apakah merelakan untuk Ismail untuk disembelih. Kemudian setelah dia yakin, maka dia meminta izin kepada Siti Hajar ya. Kemudian Siti Hajar pun yakin ya bahwa ya namanya juga milik Allah harus kembali kepada Allah. Kemudian nanya ke Ismail. Ke Ismail juga ikhlas bahwa dirinya kan hanya milik Allah, maka semua tubuhnya itu adalah milik Allah. Itu istilahnya kayak diikhlaskan dari kepemilikan pribadi. Dan pada saat istilahnya mau mengadakan penyembelihan itu Nabi Ibrahim dihalang oleh jin ya, hingga Nabi Ibrahim melemparkan batu. Karena itu kan dalam ibadah haji ada yang melempar batu ya, itu untuk menghalangi Nabi Ibrahim supaya Ismail nggak jadi disembelih seperti itu. Tapi di sumber lain ya, yang disembelih itu bukan Nabi Ismail, melainkan Nabi Ishak. Seperti yang kita ketahui ya, pada saat Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, di mana Siti Sarah itu sulit mengandung ya. Mungkin ada yang beranggapan bahwa Siti Sarah itu mandul dan sebagainya. Padahal Siti Sarah itu berparas yang sangat cantik ya, sehingga Raja Mesir sangat menyukainya. Pada saat itu Nabi Ibrahim pernah berpikir bahwasanya jika saya punya anak, saya akan sembelihkan anak tersebut. Ketika belum punya anak sama sekali. Dan saat itu kan berjanji posisinya dengan Siti Sarah, yang dimana Siti Sarah sendiri susah punya anak, apalagi usianya udah sangat tua. Karena itu nama anaknya Ishak. Ishak itu artinya tertawa ya, Ishak tertawa. Nah, ada juga beberapa sumber yang mengatakan Ishak itu yang disembelih. Tapi sumber yang kita kenal ya, yang sudah mayoritas itu Nabi Ismail yang disembelih. Ya, pada terus ketika saya mempelajari sejarah ternyata istilahnya sejarah kurban itu tidak dimulai dari Nabi Ibrahim, melainkan dimulai dari cerita Qabil. Nah, ketika kita terusin dulu ya dari Ismail. Nah, ketika Ismail mau disembelih ya, dari cerita masyhur, ketika pisau mendekati leher Ismail, pada saat itu Allah menurunkan wahyu melalui Jibril ya, di mana dalam wahyu tersebut bahwa Ibrahim telah lulus dari memiliki Ismail. Alhasil yang tadinya Ismail yang mau disembelih akhirnya digantikan oleh domba atau oleh kambing ya, hewan ternak. Nah, seperti itu. Jadi praktek penyembelihan itu bukan praktek istilahnya. Ibarat kayak cuman buang hewan lah, atau itu adalah bukti keikhlasan kita untuk memberikan sesuatu kepada Allah. Karena semuanya itu milik Allah yang dimana akan kembali kepada Allah. Dimana Ibrahim telah lulus dalam ujian Allah, Ismail telah lulus, kemudian Siti Hajar juga telah lulus. Itu versi yang masyhur ya. Dan alhasil digantikan oleh seekor kambing sehingga sampai sekarang masih terlaksana ibadah kurban. Begitu juga dengan cerita Qabil. Seperti yang saya pernah jelaskan ya. Nah, kisah Qabil sendiri ya, pada saat berlomba dengan Habil, di mana kata Nabi Adam ketika mau mendapatkan kelima, Nabi Adam mendapatkan wahyu dari Allah di mana mereka harus mengeluarkan pengorbanan yang besar ya. Dan pada saat itu Qabil, apa yang dilakukan Qabil? Qabil mengorbankan bukan Qabil ya, Habil mengorbankan seekor piaraan yang paling disayangi, yang paling gemuk, yang paling jantan ya, dikurbankan kepada Allah karena saking ikhlas, saking ridho. Sedangkan yang dilakukan oleh Qabil itu hanya mengorbankan, berhubung Qabil itu seorang pekebun ya. Dia memberikan gandum yang sangat busuk, yang sangat rusak, yang sangat tidak terawat untuk dikorbankan kepada Allah. Saking tidak ikhlas ya dalam memberikan persembahan. Alhasil yang diterima oleh Allah yaitu
milik Habil, yaitu kurban hewan ternak yang paling dia cintai. Seperti itu. Oleh sebab itu ya, seperti yang kita tahu sampai sekarang yang diterimanya itu adalah kurban ternak ya kami. Coba kalau yang diterimanya Habil pasti perkebunan. Sedangkan yang diterima pada saat itu adalah kurban milik Kobil, yaitu ternaknya. Yang paling dicintai, yang paling gemuk, paling jantan, paling bagus diterima oleh Allah. Dan itu menjadi landasan kita sampai sekarang. Kenapa kita harus mengorbankan ternak itu yang sehat, yang gemuk, yang kuat, yang jantan ya. Ya karena itu yang dimiliki oleh Allah. Ibaratnya harta apa sih yang kamu miliki paling bagus, coba kurbanin nih buat Tuhan. Kan jarang ada orang yang mau melepaskannya. Mungkin ada beberapa yang sudah ikhlas yang berani melepaskannya seperti itu. Nah, kenapa sih hewan kurban itu berupa jantan, kenapa nggak betina? Ibaratnya laki-laki dan perempuan. Karena yang namanya laki-laki itu harus melakukan pengorbanan. Seperti yang kita ketahui ya, kisah Qabil dan Habil yang melakukan pengorbanan sama-sama laki-laki. Nabi Ibrahim dengan Ismail sama-sama laki-laki. Itu menandakan bahwa laki-laki itu banyak pengorbanan. Bahkan dalam sholat pun, laki-laki menjadi imam, sedangkan perempuan menjadi makmum di belakang. Itu menandakan laki-laki selalu di depan, selalu melihat ke depan, dan selalu berkorban. Dalam perang juga, yang perang itu laki-laki. Bahkan dalam hal yang berbahaya, dalam urusan mengorbankan nyawa, pasti yang paling berkorban itu laki-laki. Baik memperbaiki genting, baik memperbaiki pipa, membuat sumur, kerjaan berat, itu mayoritas laki-laki. Kenapa? Karena laki-laki itu rela berkorban. Dan laki-laki itu suka membahagiakan orang dengan berkorban. Karena kalau mendapatkan sesuatu tanpa berkorban, rasanya kayak bukan laki-laki, rasanya bukan kayak perempuan, bukan kayak pria. Karena itu laki-laki itu akan dihargai jika berkorban, seperti itu. Baik ketika era apa ya istilahnya, seperti eranya pas awal ya, pas zaman berburu. Nah, zaman berburu itu laki-laki yang berkorban, yang sanggup mengambil makanan, berburu hebat dalam bertahan itu paling disukai oleh perempuan karena berani berkorban. Jadi laki-laki itu dikatakan laki-laki kalau sudah berani berkorban. Seperti itu alasannya. Ya meskipun agak kurang nyambung di awal, kalau disambungin agak bagus juga ya. Seperti itu. Jadi mindset laki-laki itu berkorban karena itu hewan pun berkorban ya. Bahkan ada sebuah pertanyaan investigasi ya kepada orang asing, kepada mayoritas laki-laki dan mayoritas perempuan. Nah, ketika mayoritas laki-laki ditanya, kamu rela berkorban kamu atau istri kamu? Laki-laki menjawab, biarkan saya saja yang berkorban, biarkan istri saya hidup. Sedangkan giliran mayoritas perempuan ditanya, siapa yang mau berkorban, kamu atau suami kamu yang harus mati? Perempuan itu menjawab, biarkan suami saya saja, biarkan suami saya aja. Jadi perempuan itu nggak rela berkorban, sedangkan laki-laki berani berkorban. Seperti itulah. Oke, mungkin agak agak banyak juga ya yang dibahas, kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.